Kopi Antiks Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun di Sarki Mapula Jaya Prakasa. Kembali saya ingin mengajak Baraya Kopi Antik Inspire untuk berdiskusi, berdialektika tentang tema bahasan, tentang topik bahasan yang insya Allah sangat bermanfaat, bermakna dan juga menginspirasi, terutama dalam rangka membangun konstruksi cara berpikir kita agar lebih baik lagi, lebih konstruktif lagi, dan lebih menatap ke depan. Kembali saya ingin berbincang tentang ilmu komunikasi Islam. Salah satu ilmu yang hari ini masih saya geluti sebagai bagian dari profesionalisme saya sebagai dosen komunikasi atau dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang filsafat dan etika komunikasi dalam Al-Quran. Sebagaimana sudah menjadi keyakinan kita bersama bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi kita kaum muslimin. Di samping yang lain juga disebutkan sebagai tibyanan likulli syai', memberikan solusi, memberikan informasi, memberikan inspirasi berkaitan dengan berbagai hal, terutama berkaitan dengan nilai-nilai keilmuan. Salah satunya yang hari ini akan kita coba gali adalah keilmuan yang berkaitan dengan komunikasi Islam. Namun silahkan bagi Baraya Kopi Antik Inspire yang belum subscribe, yang belum like, dan juga membunyikan lonceng, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, untuk like, dan juga membunyikan tombol lonceng agar tayangan video Kopi Antik Inspire ini bisa langsung sampai ke handphone Baraya Kopi Antik Inspire. Baraya Kopi Antik Inspire, kalau kita coba buka berkaitan dengan intisari dari ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh misalnya Profesor Dr. Quraisy Shihab yang dalam buku Membumikan Al-Quran dan juga Wawasan Al-Quran, beliau menyebutkan bahwa Al-Quran itu memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak makna dalam konteks sebagai hudal lil muttaqin dan sebagai tibyanan likulli syai'. Yang pertama karena redaksi ayat-ayat Al-Qur'annya yang sangat luar biasa. Tidak ada yang sanggup membuat apa yang seperti diungkapkan dalam Al-Qur'an, baik dari sisi redaksi ataupun substansi makna yang terkandung di dalamnya. Ini yang pertama, kemukjizatan Al-Qur'an, redaksi ayatnya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, di samping itu, ternyata ayat Al-Quran juga memberikan inspirasi tentang keilmuan. Salah satunya yang insya Allah akan kita bahas berkaitan dengan filsafat dan etika komunikasi Islam. Kemudian yang ketiga juga ternyata ramalan-ramalan Al-Quran itu banyak yang terbukti. Ini bisa nanti dibaca kembali di dalam buku Membumikan Al-Quran dan juga Wawasan Al-Quran yang ditulis oleh pakar tafsir Al-Quran Prof. Dr. Quraisy Shihab. Nah, hari ini kita akan coba menggali tentang filsafat dan etika komunikasi dalam Al-Quran. Sebagaimana fungsinya sebagai hudan, sebagaimana fungsinya sebagai tibyanan likulli syai', sebagai solusi untuk segala persoalan dan juga inspirasi berkaitan dengan nilai-nilai keilmuan. Kalau kita coba gali redaksi ayat-ayat Al-Quran itu, ada banyak hal yang menarik untuk kita coba kembangkan lebih lanjut, terutama dalam konteks komunikasi Islam. Misalnya kalau kita coba gali, setidaknya ada 6 istilah, ada 6 terminologi dalam ayat Al-Quran yang ini sering dijadikan inspirasi oleh para ahli komunikasi Islam, terutama berkaitan dengan ini loh etika dan filsafat Al-Quran.
Yang ternyata kalau kita coba gali di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, kata-kata atau redaksi yang berkaitan dengan terminologi komunikasi dalam Al-Quran ini ternyata tidak banyak. Paling tidak kurang dari 15 ayat. Tapi intinya tentu saja sangat menarik karena berkaitan dengan konteks redaksi ayat itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam konteks-konteks yang paling terpenting ketika seseorang berkomunikasi antara dirinya dengan dirinya, dirinya dengan orang lain, dirinya dengan penguasa, dirinya yang sepantah dan lain-lain sebagainya. Ini satu hal yang menarik. Nah, terminologi itu, istilah itu tiada lain adalah yang pertama ada yang disebut dengan qaulan ma'rufa atau sering diartikan sebagai ucapan atau kata-kata yang baik, yang nanti secara etimologi kebahasaan itu diambil dari kata al-arafa, yang kesananya itu ada isi masdarnya namanya uruf, yang sering kita artikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Sehingga kemudian qaula ma'rufa ini sering diartikan sebagai kata-kata yang baik sesuai dengan adat istiadat, di mana konteks kebahasaan itu kemudian diucapkan, dikomunikasikan. Ini yang pertama, qaula ma'rufa. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qaulan masyura atau sering diartikan itu sebagai kata-kata yang pantas. Kalau saya lihat konteks ayatnya, sesungguhnya qaulan masyura ini bisa dikatakan levelnya lebih meningkat ketimbang qaulan ma'rufa, ketimbang kata-kata yang sesuai dengan konteks adat istiadat budaya tertentu. Tapi kalau qaulan masyura itu perkataan yang lebih pantas. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan qaulan sadida, kata-kata yang benar, faktual, sesuai dengan apa adanya, objektif kalau dalam bahasa kita itu. Ada qaulan sadida, kata-kata yang benar. Dan kata-kata yang benar ini tentu sangat penting dalam sebuah proses komunikasi, sebab bagaimanapun pesan-pesan komunikasi itu hanya akan sampai kepada komunikan ketika komunikator menggunakan perkataan-perkataan yang memang sesungguhnya bukan perkataan-perkataan fitnah, bukan perkataan-perkataan bohong atau hoax dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan qaulan baligho, perkataan atau ucapan yang berbekas di dalam hati dan pikiran. Ini juga salah satu di antara terminologi yang digunakan dalam ayat Al-Quran. Qaulan baligho, kata-kata yang sampai kepada akal hati dan akal pikiran komunikan yang diajak komunikasi oleh komunikator. Kemudian ada lagi qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Nah, kalau kita coba buka kata-kata atau term atau redaksi qaulan layyina ini, ternyata justru berhubungan dengan Fir'aun, sang penguasa besar yang merasa paling besar. Saking merasa besarnya, dia kemudian ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun pada waktu itu datang berdialektika, berdialog dengan Firaun, jangan dengan kata-kata kasar, tapi qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Ini juga menarik, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada lagi qaulan karima, kata-kata yang mulia. Nah, kata-kata yang mulia ini konteks redaksi ayatnya berkaitan dengan bagaimana hubungan antara seseorang dengan orang tuanya, seseorang yang dituakan dan lain-lain sebagainya. Nah, 6 redaksi atau 6 terminologi, 6 istilah inilah yang akan insya Allah ke depan akan kita coba gali lebih lanjut untuk dapat menemukan tibyanan likulli syai'in, inspirasi keilmuan berkaitan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, cuma secara keseluruhan saya ingin mengatakan bahwa qaulan layyina, semua bahasa-bahasa yang tadi, istilah-istilah yang tadi itu, konteks yang paling terpenting adalah dalam konteks komunikasi sosial sesungguhnya. Ketika komunikasi itu dilakukan, ucapan-ucapan itu dilakukan dalam rangka membangun konsep diri agar mendapatkan konsep diri yang positif. Yang kedua juga untuk aktualisasi diri dalam rangka fabinikmati rabbika fahadits. Kita itu harus memberikan citra yang baik kepada
yang lain agar menjadi contoh bagi yang lain. Kemudian yang selanjutnya juga ternyata untuk aktualisasi yang lebih lanjut lagi adalah membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah memberikan inspirasi dengan redaksi-redaksi, terminologi-terminologi, istilah-istilah yang tadi itu. Dari mulai qaulan ma'rufa, qaulan masyura, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan laina sampai qaulan karima. Sesungguhnya konsep yang paling intinya adalah bagaimana agar kita dapat membangun komunikasi yang baik, yang sangat luar biasa, yang secara vertikal komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang secara horizontal kita membangun hubungan silaturahmi dengan orang lain agar kita mendapatkan hubungan yang sangat mesra dengan yang lain sehingga terjadi yang disebut dengan harmonisasi hubungan antar manusia dengan yang lain. Nanti insya Allah istilah-istilah ini akan kita coba cacah, kita akan coba kaji satu persatu agar lebih jelas. Kita coba menggunakan pendekatan-pendekatan tafsir, menggunakan pendekatan analisis komunikasi juga, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah ke depan kita akan membahas satu persatu peristilahan penting yang berkaitan dengan etika dan filsafat komunikasi Islam di dalam Al-Quran tersebut. Ini barangkali mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.